Analisis proposal skripsi. Yang pertama judulnya yaitu pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan studi pada PT Petaya Raya Semarang. Hasil analisis yang pertama sistematika. Penulisan judul sudah efektif, tidak lebih dari 20 kata. Judul dicetak dengan huruf kapital semua. Subjudul, lokasi dilakukan penelitian harusnya ditulis dalam tanda kurung. Kemudian judul sudah memenuhi kriteria sistematika dengan menyertakan beberapa variabel, yaitu variabel bebas, lingkungan kerja dan stres kerja, kemudian variabel terikat, kinerja karyawan. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Penggunaan kata dan kalimat judul di samping sudah memenuhi kriteria judul yang efektif. Yang ketiga, isi. Proposal ini memaparkan tentang pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam judul sudah disampaikan tentang lokasi dan objek yang akan diteliti. Penyusun Dwi Septianto. Kedua, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sistematika. Dalam proposal ini sudah terdapat fakta kesenjangan antara teori fakta di lapangan ditunjukkan dengan warna merah. Bisa dilihat pada paragraf yang diberi blok warna merah. Kemudian alasan pemilihan judul yang ditandai dengan warna biru. Bisa dilihat. Kemudian tujuan penelitian sudah ditandai dengan warna kuning. Kaidah kebahasaan. Penulisan istilah yang sudah baik, penulisan tanda baca sudah sesuai, pemakaian kalimat sudah efektif, penulisan paragraf sudah baik karena setiap paragraf sudah mengandung ide pokok dan didukung dengan kalimat pendukung yang disertai contoh dan ide-ide pendukung. Keterkaitan antar paragraf sudah baik karena satu paragraf dengan paragraf lainnya sudah terjalin keterkaitan ide pokok atau koheran dan kohesi. Kemudian isi. Latar belakang tersebut diawali dengan penjelasan manajemen sumber daya manusia, dilanjutkan faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi, kemudian membahas usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dan menyempit pada permasalahan penelitian, yaitu pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, rumusan masalah. Pertama, apakah lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Petaya Raya Semarang? Yang kedua, apakah stres kerja mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Petaya Raya Semarang? Sistematika. Pertanyaan sudah benar dengan menggunakan kalimat tanya. Jumlah item pertanyaan sudah memenuhi variabel penelitian sesuai dengan judulnya. Kata tanya yang digunakan yaitu apakah, karena jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Meskipun begitu, seharusnya ditambah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Sehingga menurut saya ini sangat komplit karena memang rumusan masalah tersebut bukan hanya butuh pemaparan tapi juga solusi atas permasalahannya. Kaidah kebahasaan. Penulisan kalimat bersub pokok item pertanyaannya sudah efektif. Isi. Penyusunan rumusan masalah sudah mengacu pada variabel yang terdapat dalam judul proposal yang telah diuraikan di latar belakang. Yang ketiga, penegasan istilah atau definisi operasional. Beberapa istilah yang didefinisikan. Pertama, kinerja karyawan. Kedua, stres kerja. Ketiga, lingkungan kerja. 4, PT Petaya Raya Semarang. Sistematika. Dalam penelitian, menegaskan istilah sudah termasuk kajian variabel yang akan diteliti. Kaidah kebahasaan. Penulisan frase tiap butir istilah sudah baik. Isi. Penegasan istilah sudah cukup mengidentifikasikan setiap masalah yang ada dalam judul penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Petaya Raya Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Petaya Raya Semarang.
Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi PT Pattaya Raya Semarang, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi PT Pattaya Raya dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan yang lebih baik. Yang kedua, bagi akademik. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kerja dan dampaknya terhadap kinerja karyawan pada PT Pattaya Raya Semarang. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berhubungan dengan kompetensi dan lingkungan kerja terhadap stres kerja serta dampaknya terhadap kinerja karyawan. Sistematika. Tujuan dan manfaat sudah sesuai karena subbab dipisah. Kaidah kebahasaan, kalimatnya sudah efektif. Kemudian isinya, tujuan penelitian sudah menjawab pertanyaan yang diutarakan dalam rumusan masalah. Manfaat penelitian sudah mencakup semua aspek yang diteliti. Yang keenam, sistematika penulisan skripsi. Yang pertama, bagian awal skripsi. Yang kedua, bagian inti yang meliputi bab pertama, pendahuluan, bab kedua, landasan teori dan hipotesis, bab ketiga, metode penelitian, bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan, bab kelima, penutup. Ketiga, bagian akhir skripsi. Yang pertama, sistematis penulisan. Karena ini berupa proposal skripsi, maka hanya memaparkan bab 1-3, pendahuluan, landasan teori atau studi pustaka dan metode penelitian. Sedangkan bab 4-5, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, saran hanya terdapat pada skripsi dan tidak dalam proposal skripsi. Solusinya bisa dilihat pada tabel sebelahnya. Kemudian kaidah kebahasaan sudah baik. Isi. Terdapat sistematika penulisan skripsi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang skripsi dan memudahkan dalam memahami isinya. Yang terakhir dalam pendahuluan yaitu keterbatasan atau batasan penelitian tidak ada. Selanjutnya, landasan teori dan hipotesis. Pada sistematika penulisan, bab 2, peneliti telah menguraikan landasan teori yang mendasari penelitian ini. Teori-teori yang dikemukakan sudah sesuai dan merujuk pada variabel-variabel yang terdapat di judul proposal. Komponennya adalah faktor-faktor yang memengaruhi kinerja karyawan, jenis lingkungan kerja, faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan kerja, penyebab stres kerja, gejala stres kerja, dan dampak stres kerja. Kaidah kebahasaan. Penulisan istilah yang sudah baik, penulisan tanda baca sudah sesuai, pemakaian kalimat sudah efektif. Isi. Pada bab 2, definisi teori-teori terkait variabel judul telah dipaparkan, mulai hal-hal yang terkait kinerja karyawan, lingkungan kerja, dan stres kerja. Yang kedua, hasil penelitian sebelumnya atau data empirik, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Intan Ameltis Prima Prestisiana yang berjudul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus Karyawan Fortmart Eka Lokasari Bogor. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Linda Prasepti yang berjudul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Produksi PT Surya Sakti Utama. Yang ketiga, penelitian oleh Nita Wahyu Wulandari yang berjudul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Batik Brotowijoyo, Sragen. Yang keempat, penelitian oleh Mirza Triana Merina yang berjudul Pengaruh Faktor-Faktor Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bidang Keuangan pada PT PLN atau Persero Distribusi Jawa Timur.
Sistematika penulisan. Komponennya, rujukan penelitian terdahulu, 4 penelitian yang diambil dari jurnal maupun skripsi sebelumnya yang punya keterkaitan dengan model penelitian yang akan dilaksanakan. Kaidah kebahasaan, pemakaian kalimat sudah efektif. Isi, pada subbab ini, penulis telah memaparkan 4 penelitian sebelumnya yang sama mengenai pengaruh negatif secara signifikan antara stres kerja dan kinerja karyawan. Yang ketiga, kerangka pikir. Mengingat sumber daya manusia, maka setiap perusahaan harus memperhatikan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh para karyawannya. Di dalam perusahaan diperlukan adanya kinerja yang tinggi untuk meningkatkan mutu dan kualitas produktivitasnya. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, supaya kinerja karyawan itu bisa meningkat, maka perusahaan juga harus memperhatikan tentang lingkungan kerja dan stres kerja karyawan. Karena stres kerja dan lingkungan kerja di perusahaan sangat memengaruhi kinerja karyawan. Sistematika penulisan. Peneliti sudah memaparkan runtutan pelaksanaan penelitian dengan runtut sesuai sistematika yang ada. Kaidah kebahasaan, kalimat yang digunakan sudah efektif. Isi, untuk meningkatkan mutu dan kualitas produktivitas perusahaan, perlu adanya kinerja yang tinggi, karena kinerja merupakan kualitas dan kuantitas yang harus dicapai seorang karyawan. Maka dari itu, diambil penelitian dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Karyawan. Hipotesis. Hipotesis pertama, lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, stres kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Sistematika penulisan. Komponen yang diteliti, dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian ini yaitu apabila ternyata hipotesis tidak terbukti dan berarti salah, maka masalah dapat dipecahkan dengan kebenaran yang ditentukan dari keputusan yang berhasil dijalankan selama ini. Kaidah kebahasaan, penggunaan kata sudah efektif, kalimat sudah efektif. Isi, dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan untuk mengarahkan serta memberi pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis dalam penelitian ini ada 2, yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dan stres kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, metode penelitian. 1. Pendekatan penelitian. Di sini tidak dijelaskan mengenai pendekatan penelitian yang diambil. 2. Objek penelitian. A. Populasi. Seluruh karyawan PT Petaya Raya Semarang yang berjumlah 122 orang. B. Sampel. Sebagian karyawan PT Petaya Raya Semarang diambil dengan teknik random sampling, artinya pengambilan sampel sebanyak 3 kelas secara acak. C. Cara pemilihan sampel dan ukuran sampel. 1. Sistematika. Komponen yang diteliti, lokasi penelitian, populasi, sampel, penentuan sampel. 2. Kaidah kebahasaan. Penulisan kata dan kalimat sudah efektif, penggunaan tanda baca dan istilah sudah efektif. 3. Isi. Objek sampel yang diambil adalah tenaga kerja bagian operasional yang berjumlah 50 orang, karena mereka mempunyai karakteristik yang sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Setelah kuesioner dibuat sesuai indikator tiap variabel, sampel disebarkan ke 20 karyawan bagian operasional
untuk mengetahui valid dan reliabelnya kuesioner yang dibuat. Setelah valid dan reliable, kuesioner kembali disebarkan kepada 30 karyawan. 3. Variabel penelitian. Variabel bebas, lingkungan, kerja dan stres kerja. Variabel terikat, kinerja karyawan. 1. Sistematika. Definisi variabel sudah dijelaskan secara umum. Variabel yang dimunculkan sudah sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalah yang dimunculkan. 2. Kaidah kebahasaan. Penggunaan kata dan kalimat variabel di samping sudah memenuhi kriteria variabel yang efektif. 3. Isi. Variabel penelitian sudah efektif karena mencakup variabel bebas dan variabel terikat. 4. Prosedur pengumpulan data. A. Teknik pengumpulan data. Metode kuesioner. Bersejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab oleh responden penelitian agar penelitian memperoleh data lapangan empiris untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 1. Sistematika. Teknik pengumpulan data. Tes tertulis. Kaidah kedua, kaidah kebahasaan. Penggunaan kata yang sudah baku, kalimat sudah efektif, paragraf yang sudah efektif, penggunaan tanda baca sudah benar. 3. Isi. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh responden penelitian agar peneliti mendapat data empiris dalam memecahkan masalah dan menguji hipotesis. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Pertanyaan tertutup tersebut menerangkan tanggapan responden terhadap variabel lingkungan kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan. 5. Metode analisis data. Analisis regresi berganda. Model ini merupakan model regresi berganda di mana untuk mengetahui persamaan regresi pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Petaya Raya Semarang. Uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis, model penelitian ini yaitu pengujian koefisien B1 dan B2. Prosesnya menggunakan proses regresi seperti biasa, yaitu sebagai berikut. 1. Langkah pertama adalah meregresi KK untuk variabel LK dan SK dan hasil data yang diperoleh dari penelitian dengan diolah menggunakan program SPSS. Sistematika. Penelitian sudah menjelaskan langkah-langkah analisis dengan runtut. 2. Kaidah kebahasaan. Kalimat yang digunakan sudah efektif. 3. Isi. Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persamaan regresi pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Petaya Raya Semarang. 6. Hasil tes analisis tes uji coba instrumen. Validasi kuesioner. R yang diperoleh atau R hitung dikonsultasikan dengan R tabel, maka instrumen dikatakan valid, dan apabila R hitung lebih dari R tabel, maka instrumen dikatakan valid, dan apabila R hitung kurang dari R tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid. Reliabilitas. Suatu instrumen pengukuran yang menghasilkan koefisien alfa Corbach kurang dari 0,6 dipertimbangkan kurang baik, 0, tepat diterima, dan di atas 0,8 baik. Eko Arya 2008 halaman 50. 1. Sistematika. Uji validitas. Uji reliabilitas. 2. Kaidah kebahasaan. Pemakaian kalimat sudah efektif. Penggunaan kata sudah efektif. 3. Isi. Hasil analisa tes uji coba instrumen sudah sesuai dengan pedoman statistik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya.